Haleluya. Shalom saudaraku. Mari dengan pujian pengagungan di hadapan Allah kita dengan sukacita. Berikan pengagungan yang terbaik baginya sebab Dia layak terima pujian pengagungan kita. Haleluya. Oh yeah. Bertepuk tangan bersukacitalah. Yeah. Haleluya. Dengan pujian bersama-sama katakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Shalom. Haleluya. Biar hari ini kita boleh datang di tempat ini untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab hal yang baik ketika kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan kita bermazmur hanya bagi namanya. Biarlah pagi hari ini kita bersama-sama kita boleh menceritakan tentang kasih-Nya di pagi hari. Dan kita terus untuk menceritakan setianya di waktu yang malam. Haleluya, mari kita semua berdiri. Kita akan bersyukur dan kita akan berterima kasih hanya bagi Tuhan untuk segala anugerah dan pengharapan yang Tuhan sudah berikan. Dan itu sudah diisi bagi hari-hari kita. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar dalam ibadah pagi ini sekalian kami bersatu berhimpun sebagai umat-Mu untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Dan kami membuka hari ini seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita angkat suara, katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup. Mari nyatakan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari katakan lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Katakan, yang ku alami dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Angkat hatimu, serukan, terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu buat hari ini, buat hari yang lalu, buat ke depan. Katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih. Biarlah setiap hati dan jiwa terangkat dan kita mengingat hari demi hari yang sudah Tuhan isi dan penuhi dengan kebaikan-Nya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Ya Tuhan, sungguh tidak pernah lalai dan tidak pernah berkurang kasih-Mu. Terima kasih. Sebab hari ini Tuhan yang adakan, Tuhan
pujian yang kami angkat dari dasar hati kami bagi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang hari, sepanjang hidup. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini, setiap hari ini. Tuhan adakan, katakan setiap hari ini, setiap hari ini ya. Tuhan adakan setiap hari ini, setiap hari ini. Tuhan adakan. Mari bersatu katakan syukur bagimu. Angkat hatimu menyembah Dia. Haleluya. Kami ceritakan kebaikan-Mu, penolong kami dalam bahaya. Tuhan tak tinggalkan kami dalam kesesakan. Kau berikan kemudahan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Biarlah di pagi ini, biarlah sementara musik boleh melantunkan lembut, saya mengajak jemaat untuk kita mengingat satu atau dua kebaikan yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi ini. Sehingga kita kembali bersyukur kepada Allah. Sehingga kita kembali datang mengangkat tangan kita kagum akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam bahaya Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih buat hari-hari penuh kesesakan Tuhan memberikan kami kelegaan. Di dalam kelemahan tubuh kami, Tuhan menguatkan jiwa kami. Sehingga tetap ada sukacita di dalam hati kami. Meskipun kami lemah secara fisik, tetapi Tuhan menguatkan iman kami. Bersyukurlah jemaat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Adalah baik menyanyikan syukur kepada Allah. Sebab kasih-Nya setia dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Buat keluarga yang Tuhan beri. Buat persekutuan di tempat ini yang Tuhan berikan kepada kami. Buat panggilan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Buat panggilan untuk melayani Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah dalam segala yang kami kerjakan, kami melihat betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan itu penuh kasih dan setia. Dan hari ini kasih-Mu dan setia-Mu akan kami ceritakan. Akan kami nyanyikan dalam puji-pujian kami. Betapa dalam, betapa lebar, tinggi dan luas kasih setia-Mu. Tuhan, biar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bersemayam di atas pujian kami. Dan Tuhan, inilah pujian yang kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan bersedia untuk bersabda bagi kami kembali pada pagi hari ini. Lewat hamba-Mu yang setia yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Biarlah kami semua diberkati. Bukan saja lewat kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami. Tetapi firman-Mu yang tercurah di tempat ini. Yang menguatkan, mengoreksi. Dan boleh memperteguh iman kami di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan salam, mungkin paling sedikit ada 5. Mari kita kanan, shalom, shalom. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Haleluya. Biar kita boleh memuji Tuhan dalam cakrawalanya yang kuas. Dan biarlah kita memuji Tuhan lewat tarian, lewat musik, lewat nyanyian. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Kita yang di bawah, kita yang di atas. Kuasa Tuhan boleh memenuhi kita. Haleluya. Katakan, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan.
Hanya bagi Dialah segala pujian kita. Dia yang telah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan dari apa yang kita pikirkan. Dan biarlah hari demi hari kuasanya sungguh nyata bekerja di dalam kita. Mari kita sambung pujian kita untuk menyatakan perbuatannya yang ajaib. Kasihnya yang tercurah. Sungguh sangat tinggi, sangat dalam, sangat lebar. Itulah kasih setia Tuhan. Biarlah hari ini ada sukacita surga memenuhi kami. Sukacita yang menguatkan dan meneguhkan kami. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Biarlah saat kami menaikkan pujian ini, jiwa kami pun datang memuji dan bermasmur bagi Engkau Tuhan. Kami menyatakan, kami menyaksikan betapa Tuhan baik. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Haleluya, mari kita berdiri, kita nyatakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia Tuhan. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus serukan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Dan tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Mari kita serukan anugerahnya yang baru. Anugerahmu selalu baru. Haleluya Tuhan. Tiada berkesudahan. Mari katakan anugerahmu. Anugerahmu selalu baru. Haleluya. Tiada berkesudahan. Biarlah sekalian kami yang bermusik pun boleh diberi kesempatan untuk datang memuji Tuhan. Surabaya Shana. Betapa dalam, betapa luas. Amin, mari kenal Tuhan, kita katakan lagi. Oh, betapa dalamnya, serukan. Betapa lebar. Kita yang di atas pun datang, kita nyatakan. Sungguh tiada bandingannya. Oh, tiada bandingannya. Nah, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Hati kami pun datang memuji, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Oh,
siapkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, dalam kebersyukuran kami akan kasih setiamu. Dengan satu hati dan satu suara, kami mau datang bersujud. Berterima kasih lagi dan lagi. Berterima kasih buat perhimpunan dalam tempat ini, dalam gereja ini. Yang di dalamnya kami menemukan sukacita. Kami menemukan kekuatan, terus dibangun di atas dasar firman-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan yang mulia, tulus sempurna mengasihi kami. Kami mau nyanyikan pujian ini. Haleluya. Biar Allah Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kami boleh menolong kami untuk mendengar, untuk memahami, bahkan untuk melakukan firman di dalam hari-hari kami. Sungguh terpujilah Engkau. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak bersyarat. Terima kasih, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari ya Tuhan yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Biar ada ketulusan dari nyanyian kita. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah. Lalu mari jemaat Tuhan kita berdiri, biar kita menyatakan terpujilah Engkau, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Selamat temukan tangan. Terpujilah Tuhan Yesus. Angkatlah hati kami Tuhan tinggi kepadamu. Masuk ke dalam hadirat-Mu yang mulia.
kini dan selamanya. Ditinggikan melalui pujian dan hidup kami. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hati ku sujud dan terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan Engkau Tuhan mengatasi langit, ditinggikan Engkau Tuhan mengatasi bumi. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita mau bersatu dalam doa. Ajaib Kau Tuhan, luar biasa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kalau kami sampai hari ini 30 Juli, minggu yang terakhir di bulan Juli, pemeliharaan pertolongan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Kami sungguh sangat bersyukur. Adalah keliru kalau kami tidak mencintai Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Kami mau terus menuju ke sana Tuhan. Walaupun seringkali kami jatuh bangun. Ampuni kami dan hamba-Mu yang sangat sederhana ini butuh pertolongan-Mu Roh Kudus untuk menerjemahkan semua firman-Mu yang begitu indah. Yang sangat kami butuhkan. Dan memberkati umat-Mu di tempat ini permata hati-Mu. Dan inilah kawasan dan wawasan kerajaan Allah yang ada di tempat ini. Memberkati Ibu Gembala juga Tuhan yang terus dia mengalami restorasi dan kesehatan yang penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali untuk boleh bersama dan jumpa Bapak Ibu kembali. Dan saya percaya saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Wajah-wajah yang tentu pagi ini penuh sekali pengharapannya kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya. Dan hari ini saya dapat tema yang sangat indah Bapak Ibu tentang indahnya berbagi. Indahnya berbagi, mari kita mau melihat kalau kita berbagi warisan, berbagi harta, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, bahkan ada yang berbagi COVID waktu kemarin-kemarin. Tapi tanpa mereka ketahui tentu dong ya nggak mungkin mereka akan berbagi yang negatif. Tetapi itu fakta dari negara A ke negara B terus berbagi sampai seluruh negara kena COVID. Tetapi bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali ya Bapak Ibu ya. Dan mari kita lihat apa sih menurut Tuhan indahnya berbagi. Kata berbagi itu adalah membawa satu sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. Apa artinya berbagi? Saya melihat adalah membawa sesuatu bagi orang lain yang sangat membutuhkan. Berbagi itu adalah membawa sesuatu bagi orang lain yang sangat membutuhkan. Wah itu luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu semua punya pengalaman yang seperti itu. Entah kepada keluarga, entah juga kepada sanak famili atau tetangga atau orang lain. Atau bahkan bangsa ini kita mau berbagi. Nah persoalannya Bapak Ibu mari kita mau melihat di sini. Yang Tuhan mau berbagi itu bukan persoalan harta saja. Bukan warisan, bukan. Tetapi yang Tuhan mau, ini yang saya dapatkan dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-15, di bagian B-nya ini Bapak Ibu. Seperti yang tertulis, nah ini saya lanjut dulu, oke Bapak Ibu. Yes, ini dia. Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-15, bagian B. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, betapa indahnya kedatangan orang-orang yang diutus untuk menyampaikan kabar baik. Paulus menyampaikan apa sih yang berbagi yang Tuhan mau? Yang pertama, sampaikan kabar baik. Sampaikan Injil. Sampaikan kepada siapapun itu. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Dia adalah kasih yang luar biasa Bapak Ibu. Sejahat apapun Niniwe itu, sekejam apapun bangsa Niniwe,
Dan sejahat apapun bangsa Indonesia ini, dia tetap dicintai oleh Tuhan. Karena dia adalah mahakaryanya Allah. Tinggal kita lah yang untuk boleh menyampaikan berita ini ke seluruh pelosok di Indonesia. Dan dikatakan di sini bahwa Paulus menuliskan ini, betapa indahnya kedatangan orang-orang yang diutus untuk menyampaikan kabar baik. Jadi yang penting bagi kita ini Bapak Ibu, bagi orang-orang beriman, saya percaya di dalam isi hati kita, kita ingin supaya semua sanak famili kita, anak kita, keluarga kita, orang tua maupun om tante kita ingin supaya dia mendengar kabar baik. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, seringkali gereja silent, diam. Kita orang Kristen diam. 2 minggu yang lalu kakak saya meninggal Bapak Ibu, ini kesaksian yang nyata gitu, tapi saya di rumah sakit di Surabaya karena dia kanker darah dan tidak bisa lagi tertolong. Kemo pertama langsung dia nggak kuat dan meninggalkan semua itu Bapak. Tapi kepada anak-anak kakak saya katakan begini, karena dia adalah pengusaha yang sukses di Madiun dan anak-anaknya masih muda begitu ya. Ya mungkin sekitar usia 38-40 begitu Bapak Ibu. Tapi udah sukses. Tentu dia tidak mau dengar firman. Yang dia dengar adalah warisan, harta, duit, hepeng, dan money. Tapi saya lihat di sini, saya lihat tidak ada wajah-wajah uang ya gitu. Enggak lah, dia enggak mau uang, dia maunya Tuhan, betul? Kalau tujuan hidup kita Tuhan, pasti saudaraku kita akan menjadi serupa dengan Kristus, mau. Dan saya sampaikan kepada ponakan-ponakan saya, anak cici saya ini, saya bilang, kamu bisa memiliki ini semua, oke, bagus, kerja kerasmu, good. Tapi tanpa Tuhan kamu semuanya sia-sia dan binasa. Tolong ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sulit ya, orang yang berduit, beruang itu untuk terima Yesus, sulit sekali Bapak Ibu. Tapi percayalah, kita akan berjuang terus. Kita tidak ingin ponakan-ponakan saya ini dibakar dalam neraka. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan, itu pasti. Tidak perlu diragukan. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 Bapak Ibu. 1 Korintus 15, kita akan lihat dulu ya ayat yang ke-11, tapi saya mau baca versi BIMK Bapak Ibu. 1 Korintus 15, apa kata Paulus? Jadi dari siapapun kalian menerima kabar baik itu, apakah itu dari saya atau dari rasul-rasul yang lain, itu tidak menjadi soal. Siapapun yang memberitakan kabar baik tidak penting saudaraku. Tetapi dia katakan gini, yang penting, yang utama ialah kami memberitakan kabar baik itu dan saudara percaya. Tidak penting dari saya yang harus menyampaikan kabar baik atau dari orang lain, tidak penting, kata Paulus. Tapi yang penting kabar baik itu mesti nyampe ke seluruh yang ada di daerah Indonesia ini. Saya punya pengalaman Bapak Ibu tentang indahnya berbagi. Kami terbiasa sudah tiap bulan pergi ke Lampung Utara khususnya, di situ ada satu daerah namanya Sidomulyo, di mana di situ semua kebanyakan adalah orang-orang Bali. Ada orang Bali di sini, orang Hindu gitu. Dan ketika ada satu keluarga, dia sakit, saudaraku. Dan ketika dia sakit, dia sulit banget untuk berobat, apalagi sampai kami bawa ke Jakarta. Pastor Hadi ini tahu dan kenal dengan satu yang namanya Pak Rizbana. Dia yang membawa ke Jakarta, keluarganya sendiri tidak mau selama 1 tahun. Sampai kakinya diamputasi, dia gendong di atas kapal, dia gendong di atas kendaraan umum. Ini pria Bapak Ibu, namanya Pak Made. Dan kami terus memberitahukan tentang kasih Yesus. Apakah dia langsung terima? Oh no. Keluarganya apa langsung terima? Tidak juga. Tetapi sebagai balasannya, kalau kami datang sana harus mampir. Dan ketua namanya Pedanda, Bapak Ibu, ketua lingkungan dan RW lah di situ. Itu senang ketika kami hadir. Kami bebas memberitakan kabar baik.
Tapi satu saat saya percaya, satu kampung Bali ini akan terima Yesus, saudara. Saya percaya sekali. Ya pada waktu minyak goreng kosong di situ Bapak Ibu, kami drop, kami supply. Misal minyak goreng susah banget ketika itu. Mahal kami beli, enggak ada masalah. Tapi kami kasih kepada mereka satu persatu. Keluarga ini memang kami bina terus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kerjaan yang utama, kerjaan gereja yang utama, kerjaannya orang Kristen yang utama adalah memberitakan kabar baik. Tentu hidup kita mesti baik dulu. Kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, hidupnya mbalelo, saudara aku gimana? Gak jadi contoh, gak jadi teladan, terus mau ngapain kita menyampaikan kabar baik? Hidup kita mesti pastikan jadi teladan, jadi contoh. Jadi pendeta yang jadi contoh. Jadi orang Kristen yang jadi contoh. Maka kita akan diterima dimanapun, saudaraku. Sampaikan berita keselamatan, ini yang paling penting. Saya mau lanjutkan dulu ya. Seringkali kita begini Bapak Ibu. Popularitas yang duniawi itu yang menjadi target kita. Kita ingin kaya, kita ingin terkenal. Dalam dunia bisnis, dalam dunia apapun kita sering kali kejar itu. Tapi kenapa kita tidak mau mengejar Bapak Ibu untuk prestasi kita yang bagus di hadapan Tuhan? Kenapa kita nggak mau kejar? Kenapa kita tidak mau kejar prestasi di hadapan Tuhan yang begitu gemilang? Tapi kita kejar prestasi yang fana. Enggak salah Bapak Ibu. Tapi kenikmatan, kekayaan, kebahagiaan itu hanya sementara, temporary. Tapi yang kekal adalah bersama Yesus. Saya lihat wajah-wajah di sini semua mau bersama Yesus, haleluya. Kalau kita tidak mencintai dia dengan sungguh-sungguh keliru, kita keliru. Kita enggak sebatas cuma nyanyi. Buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mencintai dia, kita mengasihi dia. Firman-Nya berkata apa? Lalu teladannya Yesus, itu yang harus saya kerjakan. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Kalau tidak ada penyangkalan diri, selesai dengan diri sendiri, sulit banget memang, sulit banget. Jatuh bangun. Tapi saya percaya Bapak Ibu, engkau tidak ingin jatuh terus-menerus. Di dalam Roma 1 Bapak Ibu, ayat yang ke-14, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu. Roma 1 ayat ke-14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Tapi di bahasa BIMK versi yang lain ini Bapak Ibu, ini lebih bagus kata-katanya. Sebab saya mempunyai kewajiban terhadap segala bangsa yang sudah beradab dan yang biadab, yang berpendidikan maupun yang belum berpendidikan. Paulus mengatakan orang beradab atau orang yang biadab pun itu semua mesti tersentuh firman. Tidak boleh dipisahkan. Dia orang jahat ini. Karena definisi biadab itu ada 3. Saudaraku. 1 kejam, 2 tidak ada etika sopan santun, yang ketiga ketinggalan dalam kebudayaan. Itu yang katanya biadab. Mari kita mau melihat di sini Bapak Ibu ya. Apa yang Paulus ingin katakan? Bahwa dia ingin supaya apa? Tergantung mau status sosialnya kita seperti apa, rasnya seperti apa, suku seperti apa, mau beradab, mau biadab, kita mesti nyampaikan kabar baik. Ayat yang ke-15-nya berkata, itulah sebabnya, Roma 1 ayat 15. Saya ingin sekali memberitakan kabar baik itu kepada kalian yang tinggal di Roma juga. Jadi tugas gereja tidak bisa yang lain Bapak Ibu. Tugas pokok esensi daripada kita mengikut Yesus supaya orang lain diselamatkan. Niniwe itu sangat kejam sekali Bapak Ibu. Saya baca sejarah Niniwe luar biasa, bangsa Asyur tuh. Raja Asyur di situ. Iya. Kejam sekali. Sadis. Tetapi itu pun dikasihi oleh Tuhan. Orang berdosa seperti apapun, orang sebejat apapun,
Tuhan mengasihi orang itu. Tapi ini bukan license ya Bapak Ibu, ini bukan surat izin untuk kalian berdosa terus-menerus, bukan. Kasih tahu kiri kananmu, stop berbuat dosa dong. Amin, stop. Ini bukan license untuk kita katanya terus mau berbuat dosa, izin, exit permit untuk berbuat dosa. No, jangan gitu dong. Kita nggak tahu kapan kita ini akan dipanggil oleh Tuhan. Harusnya kita itu senangnya berdoa, bukan berdosa. Mari kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Paulus ingin mengatakan bahwa kita semua ini punya kewajiban, punya hutang kasih. Kepada siapa? Kepada Kristus. Untuk siapa? Untuk masyarakat dimanapun kita berada. Saya senang sekali Bapak Ibu kalau di tempat tinggal saya itu, memang saya senang tanamin pohon-pohon, dari ujung gang ke ujung gang itu semuanya pohon-pohon. Saya yang tanemin Bapak Ibu, saya yang siramin. Kalau itu rontok daunnya saya yang sapuin. Orang-orang bingung ini, bukan di depan rumah saya tapi kok mau saya nyapu, mau dong. Ada kesempatan kalau orang keluar gitu ya, karena saya kenal semua dengan tetangga itu, kita bisa bincang. Kok rajin sih Pak? Iya, karena Tuhan yang ajarkan aku untuk rajin. Kok mau sih ngerawat tanaman-tanaman ini dan semua jalanan itu dibikin bersih? Iya, hidup kita, kasih kita kepada banyak orang mesti begitu. So simple Bapak Ibu, simple. Hidup ini nyaman sekali, nggak ribet. Dan tetangga senang melihat kita, oh Kristen tuh kayak gini ya. Yes, Kristen itu penuh dengan kasih. Itu sebabnya kewajiban kita ini, kita sudah terikat kontrak dengan Tuhan. Ketika kita pertama kali terima Yesus, otomatis saudara, otomatis. Kita mesti mengerjakan ini. Kalau engkau tidak mau mengerjakan itu, bagaimana Pak resikonya? Bapak di surga berkata gini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa. Yohanes 3:16 Bapak Ibu. Maka kalau ada orang Kristen yang diam saja, dia meneng aja, dia tidak berbuat sesuatu untuk bangsa ini, maka kita dikatakan pengkhianat besar bagi surga. Maafkan kata-kata saya tidak bisa dapat cari kalimat yang lain. Karena Bapa di surga ini mengasihi seluruh dunia. Siapa yang dikasih? Umat manusia. Kenapa? Karena dia tidak ingin satu orang pun binasa. Jelas banget. 2 Petrus 3 ayat ke-9, Yehezkiel 33 ayat yang ke-7, itu dikatakan semua. Tidak ingin satu orang pun dia binasa. So ini tugas kita untuk menyampaikan kepada banyak orang. Saudara, mari kita mau berjuang untuk itu. Indahnya berbagi kepada orang lain, ini dia. Tetapi kalau kita tidak sampai menyampaikan itu, Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang sudah selamat tapi tidak mau menyampaikan ini, kata Rick Warren, penulis buku Driven Purpose itu, engkau mau masuk surga sendiri, sembunyi-sembunyi, orang lain tidak kau ajak, orang lain tidak kau sampaikan berita keselamatan, maka engkau biadab. Dan Bapak Ibu, mari kita mau lihat selanjutnya juga. Kita tidak boleh berdiam Bapak Ibu. Bill Bright juga berkata, apa sih perbedaan yang sangat mencolok antara orang Kristen zaman dulu dengan orang Kristen yang saat ini? Orang Kristen zaman dulu menggoncangkan dunia dengan Injil, the gospel. Tapi orang Kristen zaman sekarang, saudaraku, walaupun dia tamatan STT, walaupun dia bergelar pendeta dan gembala, bahkan ketua sinode, maafkan saya saudara. Dia cari yang aman saja. Saudara, hidup kita tidak begitu. Bahkan Paulus berkata begini, dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24, tetapi bagi saya, Kisah Rasul 20 ayat 24 Bapak Ibu, tetapi bagi saya hidup atau mati itu tidak penting. Saya hanya berpikir, berfokus untuk berjuang sampai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus sudah percayakan kepada saya, yaitu untuk memberitakan kabar baik tentang kebaikan hati Allah. Ini tugas kita.
Ini tugas kita. Kalau Bapak Ibu cuma mau selamat sendiri, orang tua tidak kita kasih tahu, tidak kita kasih bimbing, dan juga adik-adik kita, karyawan kita tidak kasih bimbing, maka apa tugas kita sebenarnya Bapak Ibu? Tugas kita adalah membawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Percayalah Bapak Ibu. Kalau tidak, kita akan distempel sebagai pengkhianat surga. Kekristenan telah hilang jiwa Injilnya. Kekristenan telah hilang, saudaraku. Oh, yang kedua sebentar ya, karena memang terlalu panjang saya. Kekristenan telah kehilangan jiwa Injil. Dia tidak berani tough untuk menyampaikan itu. Gereja terlalu banyak silent, kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi kegiatan untuk misi penginjilan, apapun harganya mesti saya bayar. Kalau soal diancam orang udah berapa kali Bapak Ibu? Ya, biasa saja ancaman-ancaman itu, karena iblis memang gak suka. Tapi Tuhan suka, Tuhan bela saya Bapak. Yang kedua, indah berbagi dalam hal apa ini Bapak Ibu? Mari kita lihat di sini, Kisah Rasul 20 ayat ke-35, terlebih berbahagia memberi. Itulah indahnya berbagi. Berbagi tentang apa Bapak Ibu? Tentang keuangan. Ini langsung ke jantungnya. Yesus berbicara tentang uang. Matius 25 juga kita tidak akan biarkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa, yang marginal, yang susah. Kita tidak akan biarkan, saudara. Kita akan bantu mereka. Lukas 16 ayat yang ke-9. Saya ingin bacakan, tiba-tiba saya ingat ayat ini Bapak Ibu. Lukas 16 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Pakailah uang itu menjadi persahabatan dengan banyak orang. Ini Injil Lukas luar biasa, hanya satu-satunya ayat ini, saudara. Pakailah uangmu itu, hartamu itu, kecerdasanmu, energimu bagi kepentingan surgawi. Saya sedang membangun rumah yang kedua, rumah untuk segala bangsa Bapak Ibu. Saya kerjakan sungguh-sungguh, kenapa? Karena di dua kampung ini penuaian jiwa dari khususnya teman-teman muslim begitu banyak, saudara. Mereka yang sakit, yang susah, yang stroke, yang nggak bisa apa-apa, yang diusir, kami tampung di situ Bapak Ibu. Kami kasih makan gratis tapi kami ajar firman. Kalau kamu mau di sini syaratnya satu, belajar firman Tuhan. Ikut Yesus, di sini tidak ada pengajaran yang lain. Keluarganya yang hopeless sudah biasa dikasih, nggak apa-apa. Kami tampung dan sekarang sudah lumayan Bapak Ibu. Dan yang kedua kami sedang bangun. Dan mungkin Agustus ini selesai dan kami akan fungsikan seperti itu juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati terhadap uang. Uang itu bisa jadi hamba yang baik, tapi sebaliknya uang itu juga bisa menjadi. Uang itu juga bisa menjadi, saudaraku, pembunuh daripada jiwa dan bahkan kita sendiri. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, Amsal 11 ayat 24 ini juga ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Dia makin memberi kok makin kaya, tapi ada yang pelitnya luar biasa, saudaraku. Dia tambah kekurangan, dia tambah miskin, kata Amsal. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Seringkali uang itu menjadi hamba yang jahat. Membuat kita tersedot, pikiran kita, hati kita tersedot dengan keuangan. Dan ini akan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa atau bisa membunuh jiwamu sendiri, bahkan keluargamu. Saya sudah begitu banyak, saudaraku, lihat orang-orang yang diberkati anak-anaknya, saudaraku, dikasih apa saja karena uangnya banyak, hartanya bisa beli ini, beli itu, diikutin semua juga, tanpa disiplin apapun. Dan dia tidak utamakan tentang firman Tuhan.
Kesian ya, anak-anak kecil aja saudaraku, dia punya gadget, dia punya apapun, tab yang luar biasa, harganya mahal-mahal. Sepatunya mahal, pakaiannya mahal, udah terbiasa. Satu saat, one day, kalau orang tuanya bangkrut, saudaraku, mau diapain itu? Dia nggak diajarin yang benar. Kesian, saudara. Uang itu tidak jahat kata Tuhan. Tetapi orang yang cinta uang, terkutuklah engkau. Ini yang bahaya, saudaraku. Ini bahaya. Saya ingin kasih contoh Bapak Ibu bagaimana ini yang terjadi di desa Tianjin, China. Namanya adalah Bai Fang Li. Mungkin Bapak Ibu pernah buka ini YouTube-nya Bai Fang Li. Dia luar biasa. Kisah ceritanya begini Bapak Ibu. Dia orang yang sangat miskin. Usahanya adalah tukang becak Bapak Ibu. Pagi dia sudah pergi, pulang jauh malam hari. Dan apa yang dikerjakan? Ya kerjaannya becak sehari-hari. Uangnya saudaraku, apakah dia beli makanan atau dia beli rumah atau dia beli pakaian? Tidak, sama sekali dia kumpulkan. Makanan dan pakaiannya dia dari mulung, dari belas kasihan orang yang memberi dia. Lalu uangnya hasil becak kemana? Dia kumpulin saudara. Rumahnya sangat sederhana, very simple. Lalu dikemanain uang itu Bapak? Dia sumbangkan ke yayasan yatim piatu. Ada 300 anak di situ. Apa yang dikerjakan oleh Bai Fang Li ini? Dia bilang kesian ini anak-anak ini 300 ini anak-anak ini miskin, dia kelaparan. Masa saya tega melihat seperti itu? Jadi hasil ngayu becaknya itu tiap hari dia kumpulkan dan dia storkan saudaraku. Maka dia rela tidak makan. Makan dia dari mana? Mulung dia ambil. Anak-anak kita pernah diajarin gitu enggak saudaraku? Seringkali kita lihat anak-anak kita, aduh di restoran gampang sekali keluarin uang itu 100.000, 500.000, gampang banget saudaraku. Mikir enggak kita ini, mikir enggak? Ada orang-orang yang susah di sana. Karena saya suka keliling ke daerah-daerah ya Bapak Ibu saya tahu. Ada yang rumah seorang ibu janda yang, waduh. Enggak layak banget saudaraku, cuma 2x1 itu gimana saya juga bingung mau duduk di mana ini. Semuanya tanah, tempat tidurnya plus dapurnya di situ. Wow. Bai Fang Li mengalami restorasi, dia mengalami kasih karunia Tuhan, dia mengalami anugerah Tuhan. Maka dia bisa memberikan seluruh nafkahnya bagi kepentingan yayasan yatim ini saudaraku. Dia rela, dia sangkal diri. Betapa celakanya manusia-manusia yang mata duitan Bapak Ibu, yang terus mikirnya duit, mikirnya bisnis, mikirnya nyaman sendiri, senang sendiri. Engkau tidak memikirkan the kingdom of God, Anda dalam posisi bahaya. Engkau dalam posisi bahaya. Bai Fang Li orang miskin tapi dia bisa memberi. Jadi jangan dipikir saudaraku, orang miskin tidak bisa memberi. Bukan halangan. Bukan nunggu kaya dulu, bukan. Kalau memberi karena cintaku kepada Tuhan. Jemaat Makedonia juga begitu Bapak Ibu. Bahkan Habakuk 2 ayat yang kelima berkata apa? Hati-hati dengan kekayaan, hati-hati dengan uang. Hati-hati. Saya teliti sekali untuk memakai uang Bapak Ibu. Dan saya sebenarnya bisa beli ini, beli itu bisa. Tapi saya nggak mau. Karena saya mau apa yang Tuhan mau, saya harus kerjakan. Satu saat dalam hidup saya bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu percaya satu saat kita ini harus menghadapi tahta pengadilan Kristus? Tidak ada satupun yang lepas, tidak ada satupun yang lolos. Mau pendeta besar, mau pendeta terkenal, enggak terkenal, mau di desa, semua sama. Harus menghadap dia. Dan kita tidak mau kecolongan mulai hari ini, sungguh-sungguh. Kita akan memberikan saudaraku apa yang terpenting. Miskin itu bukan halangan untuk memberi Bapak Ibu. Kata 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1-15. Jemaat Makedonia ini, kenapa disebut Makedonia?
Dia terdiri dari jemaat Filipi, Berea, dan Tesalonika. 3 jemaat disebut jemaat Makedonia, Bapak Ibu. Ini miskin, tetapi dalam hal memberi, waduh, lebih saudara. Bapak Ibu boleh baca ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, kalau bisa sampai ayat 15. Mereka sangat kekurangan, mereka sangat menderita, mereka sangat miskin. Tapi dalam hal memberi, saudaraku, dia berani mati. Apakah mereka lalu, saudaraku, tidak bisa makan, tidak bisa minum? Oh no. Tuhan selalu memberkati mereka. Orang yang nekat kepada Tuhan, Tuhan jauh lebih nekat. Tapi kalau engkau berhitung dengan Tuhan, maunya cuma berkat-berkat, cuma maunya sendiri, senangnya sendiri, saya kira kita egois ya Bapak Ibu, saya kira. Dikasih banyak, tetap aja kolektor 10.000, 50.000. Dikasih berkat yang banyak, tetap aja perpuluhannya juga diambil gitu saudaraku. Sulit kan kalau kayak gini. Engkau nggak ngerti kesulitan orang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, kenapa orang miskin tapi masih bisa memberi ini ya? Karena dia mengasihi Kristus. Dan dia sadar bahwa hidup mereka milik Tuhan. Dia sadar sekali bahwa hidup ini milik Tuhan. Iman mereka, tindakan mereka nyata sekali Bapak Ibu. Orang beriman pasti bertindak. Orang yang tidak beriman dia tidak bertindak. Dia takut-takut, dia khawatir-khawatir, dia takut miskin, dia takut susah. Orang kita ini sebenarnya sudah miskin, kita ini sebenarnya mati loh Bapak Ibu. Tanpa pertolongan Yesus, karena anugerah Tuhan aja kita bisa seperti ini. Bersyukurlah selalu, bersyukur. Ingat orang lain banyak. Tindakan kita sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, lakukan dengan sederhana dengan tindakan. Membagikan kabar baik dan membagikan harta benda kita, membagikan pengetahuan kita, berbagi kepada mereka. Percayalah mereka suka kok Bapak Ibu, mereka suka. Mereka bukan tidak suka. Dan ada banyak kriterianya, kenapa saudaraku? Di sini 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 kriterianya kenapa ya miskin tapi kok bisa memberi ya. Dan memberinya lebih lagi. Itu tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berpikir dunia. Tidak bisa. Ini bukan untuk konsumsi orang Kristen yang biasa-biasa. Tidak bisa. Ini orang Kristen yang betul selesai dengan dirinya. Baru dia bisa. Baru dia bisa berbagi. Dan baru dia mengerti indahnya berbagi. Yang kedua Bapak Ibu. Ini dia. Kenapa orang miskin itu bisa memberi, itu kehendak Tuhan kok. Itu maunya Tuhan, bukan maunya sinode, bukan maunya pendeta, bukan maunya gembala, bukan. Ini maunya Tuhan. Kita ini seringkali tidak setia Bapak Ibu kepada Tuhan. Walaupun kau setia rajin beribadah, belum tentu kalian setia kepada Tuhan, belum tentu. Orang yang datang beribadah ke gereja itu setia, boleh, bagus. Okay. Tapi terhadap firman Tuhan dan terhadap pribadi Tuhan, belum tentu. Maafkan saya, belum tentu. Kita perlu diuji. Dalam kondisi gelombang yang sulit, yang susah, dalam situasi-situasi ekonomi yang tidak pasti, dalam goncangan-goncangan yang sosial, belum tentu kita itu setia dengan sesuai kriteria Tuhan. Itu yang kita kejar Bapak Ibu. Kita mau taat kepada perintahnya, kita mau setia kepada perintahnya, maka itulah adalah indahnya berbagi. Banyak orang yang di Indonesia ini Bapak Ibu yang harus kita garap. Yang harus kita garap. Mungkin 2 bulan lagi saya mau ke daerah NTT lagi Bapak Ibu. Ada orang-orang kawan-kawan NTT di sini? Tidak ada ya? Oke. Daerah Lombok situ, NTB Bapak Ibu, sulit sekali kekristenan di situ. NTT ya, NTB-nya sulit. Tapi saya sedang kirim 1 orang pemuritan dan dia sedang ada di sana. Dan saya juga ingin terus untuk masuk ke sana karena tiap hari mereka bergerilya walaupun jualan mie, jualan apa. Oke, kita modalin seperti itu Bapak Ibu.
Artinya mereka berinteraksi gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu engkau pasti ingin berbagi kan. Persoalannya berbagi apakah keuangan, waktu, tenaga, pikiranmu, atau juga khususnya firman Tuhan. Kabar baik. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau invest untuk kekekalan. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Betulkah kita orang yang beriman? Orang yang beriman dia pasti bertindak. Orang yang beriman pasti menyampaikan kabar baik. Orang yang beriman dia rela untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh. Kita angkat haleluya, haleluya saja. Kemudian kita mau tutup di dalam doa. Yes. Bapak Ibu yang saya kasihi, negara Indonesia bagaikan Niniwe. Begitu banyak yang harus kita kerjakan sebagai gereja, sebagai orang beriman. Karena Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Elohim Yahweh Adonai, dia tidak ingin satu orang pun binasa. Baik engkau di tempat kerja, di sekolah, di tempat kuliah, mari kita berfungsi semua. Baik di rumah tanggamu, di tetanggamu, mari kita rebut mereka. Tentu kesaksian yang paling bagus adalah hidup kita jadi contoh. Hidup kita yang berbicara banyak. Hidup kita jadi teladan. Sukalah berbagi, sukalah berbagi. Karena karakter Kristus itu adalah suka berbagi, suka menolong, suka memulihkan, suka memberkati. Masakan kita pengikut Kristus tidak mau suka juga di dalam berbagi? Percayalah, indahnya berbagi. Dan jangan pernah berhenti, terus menerus kita akan berbagi. Berbagi pengalaman, berbagi waktu, berbagi keuangan khususnya. Dr. Lukas sudah berkata, mari pakai uangmu sebagai persahabatan dengan dunia, jangkau mereka. Pada waktu saya olahraga dimanapun saya berada,
Saya ajak omong, saya belikan makanan, walaupun minuman kecil kepada penyapu-penyapu jalanan, penyapu taman, atau apapun. Satpam-satpam yang saya ketemui, saya berikan saudaraku. Supaya dia tahu kasih Yesus ada di dalam kita. Haleluya. Apapun profesi kita, dimanapun, hadirkan kerajaan Allah, hadirkan. Engkau yang bisnis, engkau yang dagang, engkau yang bekerja di sebuah kantor. Engkau bukan hanya menerima gaji, engkau bukan hanya katanya untuk dapat untung semata-mata. Bukan. Tugas kita menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dari awal sampai hari ini. Saya percaya gereja di tempat ini senang berbagi. Saya percaya. Haleluya. Biar masyarakat sekitar di sini, dia melihat bahwa ini loh gereja Am yang kudus benar. Yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan. Untuk kami boleh berbagi firman. Kami berbagi pengalaman. Kami berbagi kabar baik. Kami boleh berbagi keuangan, waktu dan tenaga. Tidak mungkin kami sibuk terus, tidak ada waktu. Tapi waktu kami di kantor, waktu kami di toko, waktu kami di rumah, waktu kami juga di sekolah, di tempat kuliah, kami akan berbagi kabar baik dan berbagi untuk supaya mereka yang tidak bisa makan, kurang makan atau dalam kesulitan, kami juga ada di situ, hadir di situ. Berkati gerejamu Tuhan. Kami percaya gereja ini adalah gereja yang Kau sukai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat di tempat ini adalah jemaat yang Kau sukai. Engkau tidak ingin satu orang pun binasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati, yuk sama-sama katakan amin, amin. Silakan. Saudara-saudara sekalian, shalom. GPI Bangka Timur sedang mengucap syukur terrealisirnya paduan suara yang sudah direncanakan beberapa tahun belakangan ini. Dan teman-teman, anak-anak muda yang di GPI Bangka Timur ini, mereka berusaha dan menjalankan rencana mereka, dan hari ini bisa terjadi. Mereka akan melayani Tuhan melalui pujian hari perdana hari ini. Saat-saat kita susah, kita khawatir dan takut, kita lupa akan Tuhan. Padahal sebetulnya Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak merasa tenang, tetapi kita kalang kabut dan kita mencari jalan keluar yang lain di luar Tuhan. Lagu yang akan dinyanyikan hari ini adalah Tenanglah dan ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah. Be still and know that He is God. Still and know
Shalom, Jemaat GBI Jelambar Timur. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita dapat semakin bertumbuh dalam komunitas dan memahami keindahan dalam berbagi. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12, ibadah Teen Sunday Service akan membahas mengenai Community Matters dan akan dilayani oleh Ko Alvin. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI pada pukul 5 sore di gedung 35. Ibadah WBI kali ini akan membahas mengenai cara pandang terhadap uang dengan pembicara Ibu Laura. Pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di gedung 35. Minggu 6 Agustus 2023, para jemaat kembali diundang untuk mengikuti ibadah raya pada pukul 8 pagi. Ibadah raya kali ini akan membahas mengenai hidup dalam kepenuhan Kristus dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan diadakan di lantai 2. Dilanjutkan pada pukul 12 siang, ibadah Teen Sunday Service akan membahas mengenai A Time to Grow dan akan dilayani oleh Coach Charlton. Dan minggu depan merupakan waktu bagi kita untuk kembali mengumpulkan celengan. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk memenuhi perlengkapan gereja. Telah dibuka pendaftaran bagi baptisan air. Bagi jemaat yang rindu untuk mengambil bagian dalam baptisan air, dapat mengambil formulir melalui Bapak Sunardi. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, sekali lagi boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berapa banyak saudara diberkati pagi hari ini dengan firman Tuhan? Amin, boleh colek kanan kirinya bilang, yuk kita sama-sama berbagi. Amin. Berbagi kabar baik, berbagi apapun yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Karena itulah tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan kami sangat diberkati mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andiono. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tutu Sukendro sebagai konduktor dari Paduan Suara GBI Jelambar Timur pagi hari ini. Amin. Excited ya. Puji Tuhan, biarlah terus pelayanan dalam gereja Tuhan di tempat ini dapat terus memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini saya pun ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di GBI Jelambar Timur. Selamat datang, selamat menjadi bagian dari keluarga besar GBI Jelambar Timur. Dan khususnya bagi Bapak Ibu juga yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu berada. Kami pun menyambut Bapak Ibu sebagai bagian dari keluarga besar GBI Jelambar Timur. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Persembahan akan dilakukan 2 kali. Yang pertama yaitu untuk operasional gereja dan kemudian yang kedua masih dibutuhkan untuk memperlengkapi gedung gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita bawa korban syukur kita yang terbaik kepada Tuhan dan sekali lagi kita berdoa. Kami bersyukur bahwa kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memelihara hidup kami, bahkan Engkau menyediakan segala apa yang kami perlu. Hari ini kami bawa korban syukur kami Tuhan. Engkau tidak melihat seberapa besar apa yang kami bawa, tapi Engkau melihat kedalaman hati kami. Kami memberi dengan hati yang mencintai Tuhan. Kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan luapan ucapan syukur karena sungguh Tuhan sudah memberkati kami. Dan Tuhan sudah terlebih dahulu memberi banyak dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berkenan kepada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami beri yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Dengan ucapan syukur kami sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita bangkit berdiri katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Selalu mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik, dan tinggal kami mempraktekkan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk paduan suara yang indah. Engkau memberkati Pak Tutu juga Tuhan. Dan khusus Ibu Gembala, Engkau sangat mengasihi beliau. Jadilah rencana-Mu dan kehendak-Mu yang terbaik buat kesehatan Ibu Gembala Tuhan. Kami tahu Engkau jauh lebih tahu daripada kami Tuhan. Dan Engkau yang memberkati beliau Tuhan. Selama ini karya-karyanya terus menggulir dan terus menjadi inspirasi bagi umat di tempat ini maupun bagi gereja lain. Terima kasih Bapa di surga untuk pelayan-pelayan yang ada di atas mimbar, di bawah mimbar. Engkau juga memperhatikan mereka satu persatu. Bahkan yang sakit Engkau juga sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk permata hatimu semua yang ada di GBI Jelambar Timur ini. Mereka selalu ada di dalam pengawasan-Mu, pemandangan-Mu, perhatian dan kepedulian-Mu.
Mari angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus mulai sejak siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita bersama keluarga kita dalam awan di angkasa. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati setiap kita. Berkuasa